Duduk siap, gerak. Lapor siswa-siswi kelas 12 TRRH jumlah 15 orang lengkap siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Siap laksanakan. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dihadiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Libon. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Namun sebelumnya pembelajaran dimulai, tolong diperiksa dulu di kolong meja kalau ada sampah di lantai, tolong dibersihkan dulu, diambil dan dibuang ke tempatnya. Kalau tidak ada ya nggak usah. Ada Pak, sudah bersih. Ada nggak? Ada Pak. Oke, silakan buang ke tempat sampah. Itu tolong yang di lantai tuh sampahnya dibuang. Oke, silakan buang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Karangan siapa? Siap. Kos Bini. Ya, silakan kalian untuk berdiri. Janji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan untuk duduk kembali. Oke, luar biasa ya. Begitu dalam ya, walaupun lagu Padamu Negeri, walaupun singkat, tapi liriknya dalam ya. Bahwa kalian berjanji ya untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara. Oke, sebelum dimulai, Bapak pengen bertanya. Halo. Hai. Halo. Oke, Bapak harapkan kalian untuk tetap fokus ya. Oke, Bapak akan bertanya materi sebelumnya apa ya? Siap, menentukan lahan rehabilitasi. Oke, materi sebelumnya apa? Menentukan lahan rehabilitasi. Atau menganalisis lahan kritis. Oke. Nah, benar ya. Itu apa aja sih materinya? Yang menjawab siapa? Oke, silakan Pak. Pembeberan foto atau contoh gambar lahan kritis. Oke, lahan kritis dan juga untuk menentukan bibit yang siap tanam. Ya, bagus sekali, tepuk tangan ya buat Pami dan Romi. Oke, pembelajaran hari ini ya, yaitu Bapak udah link materinya udah ya? Sudah dibaca belum? Oke, kegiatan revegetasi pada areal. Ini foto Bapak ya ketika jadi konsultan. Waktu itu Bapak jadi pengawas ya, pengawas Perum Perhutani. Kebetulan Bapak ini di sekitar BKPH Cikajang. Oke, ya ini lagi apa? Lagi menanam ya, dimana pelajaran hari ini yaitu beda dengan pelajaran hari kemarin, dimana pelajaran ini menggunakan metode PJBL. Jadi kalian semua nantinya akan ada project atau ada hasil yang kalian buat. Ya, nantinya akan dipresentasikan. Di mana apa sih hasil project untuk hari ini? Yaitu menanam pohon. Ya, menanam bukan hanya menanam ya. Kalau hanya menanam, anak SD pun, anak TK pun pasti bisa. Tapi kalian itu ada belajar dulu cara standar operasional dan prosedur cara menanam pohon. Oke, ini merupakan kompetensi inti ya dan kompetensi dasarnya. Jadi intinya
menguraikan tahapan kegiatan revegetasi pada area rehabilitasi hutan. Yang kedua, melakukan kegiatan revegetasi pada area rehabilitasi hutan. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan praktek di lahan arboretum ya. Untuk materi hari ini, apa sih analoginya? Yaitu kalau kita itu tujuannya untuk menanam. Ya. Menanam itu pasti akan ada hasil, benar nggak? Analogi dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu yang pertama yang terpenting itu sikap perilaku kalian. Itu analogi untuk hari ini. Begitupun sama istilahnya, kalau istilah orang tua dulu, kalau kita nanam jagung pasti akan jadi, nggak mungkin jadi buah-buahan yang lain. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian perilaku baik, hasilnya akan baik. Kalau kalian berperilaku buruk, akibatnya akan berdampak buruk. Nah, seperti itu. Jadi Bapak harapkan ya kalian harus selalu berbuat baik, 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 dan baik seterusnya. Ya, paham ya? Ya, paham. Oke, silakan kalian harus, Bapak udah share kan LKPD-nya? Udah share LKPD-nya, di mana itu LKPD sebagai bahan diskusi yang pertama, yang kedua sebagai nanti kalian pretest ya, pretest untuk pembelajaran hari ini. Kita nanti akan melakukan diskusi di lapangan langsung, dan pretest juga akan di lapangan langsung dan secara closing di lapangan. Ini sebagai materi dasar aja dulu ya. Wilayah BPDAS HLT tahun itu sekitar 30% dalam kondisi kritis. Nah, kondisi kritis ini berarti fungsinya sudah tidak maksimal lagi, banyak penurunan fungsi baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Adanya program ini. Bos, stop dulu ya, sampai sini tahu kan permasalahannya apa? Karena yang namanya hutan lindung itu tidak boleh digarap, benar nggak? Tapi setelah adanya program RHL, bisa mengalihkan masyarakat untuk berhenti menggarap hutan lindung ya. Dialihkan dengan apa jenis pohonnya? Dengan pola apa? Oke, pola agroforestry. Itu jarak tanam berapa? 5x5. Terus apalagi untuk jenis tanamannya apa? MPTS. Oke, untuk sampai sini ya, ini sebagai sumber permasalahannya ya. Kita lanjut ke materi ya, karena kita sekarang fokus ke praktek. Ini akan dijadikan sebagian diskusi. Nah, kalau ini apa? Penanaman ya. Oke, untuk media pembelajaran, Bapak udah share kan? Udah ada di grup ya? Udah dibaca juga? Udah belum? Sudah ya? Oke, ya sebelum melaksanakan penanaman, karena tadi Bapak bilang sih, untuk menanam anak SD pun pasti bisa ya. Tapi kalian itu, apalagi kalian jurusan kehutanan, itu jangan asal nanam. Itu ada prosedur dan aturan main ya untuk cara menanam. Yang pertama apa? Oke, yang dimaksud dengan tanaman sehat apa? Terbebas dari hama dan penyakit. Terbebas dari hama dan apa itu hama? Parasit. Angkat tangan. Silakan, Romi. Apa? Parasit. Parasit. Hama. Bisa ada yang mengkapi? Silakan, Pak Mi. Hama adalah hewan yang mengganggu tanaman seperti ulat, belalang. Oke. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Pak Mi. Jadi jelas ya. Terbebas dari hama itu di mana tanaman tersebut itu terbebas dari gangguan yang sifatnya unsur hewan, ya. Tanaman yang terkena hama apa? Ciri-cirinya? Ya, daunnya bolong-bolong. Oke, benar sekali ya. Oke, yang terkena hama itu yang pertama ada bekas gigitan, baik bolong maupun sobek. Yang kedua batang juga ada yang putih-putih. Itu udah benar sekali ya. Jadi kalau kalian udah tahu ya, ketika mau menanam, karena kalian udah tahu kriteria kena hama itu seperti ini, berarti itu tidak boleh diambil. Oke, ini merupakan tahapan ya, tahapan-tahapan penanaman. Yang pertama apa? Jenis pohon yang tepat. Maksudnya apa? Yang cocok dengan keadaan lahan. Oke, yang cocok dengan keadaan lahan atau yang cocok dengan keadaan kontur. Misalkan ketinggiannya 1200, itu cocoknya pakai apa? Alpukat atau apa ya? Atau nangka. Oke, yang kedua apa? Menentukan. Sudah ya, minggu kemarin ya. Sudah menentukan. Yang ketiga apa? Tunggu tanah jika masih basah. Kenapa?
karena rawan terkena busuk batang ataupun kayak cacing hama pengerek. Bisa, itu yang pertama bagus sekali ya, Fahmi. Yang kedua, supaya tidak merusak unsur harata. Nah, jadi harus benar kering. Oke, yang kelima barulah memulai menanam. Udah ada lubang, udah ada bibitnya ya, mulai menanam. Setelah itu masukkan bibit ya pohonnya. Yang ketujuh meluruskan ya. Isi lubang dengan tanah. Yang terakhir membatang ajir. Ada yang tahu fungsi ajir apa? Coba. Silakan, Samsul. Menandai tanaman. Menandai bahwa ini ada tanaman. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Kalau tidak ada ya, Bapak akan bagi dulu kelompok hari ini ya. Kelompok 1 sama Parsa, ketua kelompoknya. Kelompok 2 Fahmi, kelompok 3 Romi, ketua kelompoknya. Sisanya Bapak akan hitung ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sampai sini tanyakan. Oke, Bapak mau nanya alat yang harus dibawa apa aja? Cangkul, apalagi? Ajir, apalagi? Bibit ya. Bapak dikasih tugas di LKPD, Bapak akan bagikan ya. Ini sebagai bahan diskusi juga ya. Karena di sini ada linknya ya. Silakan kalian di barcode ya. Tinggal masuk barcode. Ini kelompok 1 mana? Nah, untuk proses penanaman, sekarang kalian membawa alat-alat ya. Tadi cangkul bawa 3, bibit bawa 3, masing-masing kelompok. Bibit bawa 3, cangkul bawa 3, ajir bawa 3 ya. Setelah itu kita lanjut ke lokasi penanaman yang ada di Arboretum. Siap, gerak. Setengah lencang kanan gerak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demun. Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi penanaman ya di Arboretum Kehutanan. Ini kurang lebih luasnya 1 hektar ya. Kita akan menanam di lahan kosong. Setelah tadi materi, kita menggunakan pola apa? Siap, agroforestry. Pola agroforestry. Jarak tanamnya berapa? 5 kali 5. Kalau seandainya ini 1 hektar ditanam semua, berapa kebutuhan bibit? 400 bibit. Rumusnya cara menghitungnya? Kan jarak 5 kali 5 dikali 5 kali 5 25. Terus? 1000 dibagi 25 hektar. Oke, berarti 1000 dibagi 25. hasilnya 400 biji ya. Tapi kalau dalam persamaan kita jangan dipatok ke 400. Jangan dipas karena dikhawatirkan ada yang gagal. Itu bisa diganti ya, harus jangan lebih, biasa 10% dari total. Oke, sebelum masa penanaman, karena kita di lapangan itu membutuhkan suatu semangat juang. Bener nggak? Untuk itu silakan direntangkan dulu tangannya. Pacunya disimpan. Oke, sebelumnya kita akan menanam jenis apa nih? Sengon ya. Nama latinnya apa? Paraseriantes palka. Atau juga yang ada yang bilang Albacea sinensis ya. Ini berapa ketinggiannya? Coba diukur. Lebih dari 30 cm. Berapa? Apa ini kategori tadi syarat pemilihan tanaman apa? 30 sampai 50 cm ke atas. Oh, ini udah lebih ya. Terus apa lagi syarat yang kedua? Siap, batang lurus. Batang lurus, terus apa lagi? Akar kompak. Terus? Terus daunnya cabang. Banyak. Terus apa lagi? Terhindar dari hama dan penyakit. Bebas hama dan penyakit. Ini hama dan penyakit ada nggak? Tidak ada ya. Berarti ini udah layak ditanam ya. Paham ya? Oke. Sebelum menanam kita bakar dulu semangatnya ya, karena kita akan bekerja. Yang namanya lapangan butuh semangat juang yang sangat tinggi ya. Biar semangat, silakan pimpin untuk bikin yel-yelnya. Siap. Jackson. Siapa apabila kita tidak berani? Siapa apabila kita tidak berani? Maju, jalan. Siapa bilang kami tidak berani?
Kami dari kehutanan, belajar dan berlatih, itu moto kami. Madu hijau-hijau kebanggaan kami. Siapa bilang kami ini penakut? Karena kami tak punya rasa takut. Buah! Oke, tepuk tangan dulu. Izin masuk, Kang. Oke, silakan. Oke, kita masing-masing kelompok akan menanam 3 bibit ya. Silakan menanam dengan jarak lubang tanam berapa? 5 kali 5. Kedalaman berapa? 30 kali 30 cm ya. Setelah itu, setelah ngasih lubang baru didiamkan dulu sebentar. Terus gimana cara nanamnya? Polybagnya di gimana? Diremas dulu. Oke, diremas dulu. Diremas supaya apa? Tidak merusak Akar. Jangan lupa habis ditanam membuat penyiangan dan pendangiran ya. Rumputnya harus dibersihkan dulu ya. Ya, silakan. Yang perempuannya ngambil dokumen aja karena ini akan dijadikan diupload di Google Drive ya. Oke, supaya tidak terhalangi sama gulma ya atau rumput liar. Terus yang kedua apalagi? Harus selalu disiang, selalu bersih. Kelihatan, benar. Terus apa lagi? Yang terpenting apa? Penyerapan nutrisi ya, baik itu air maupun pupuk. Udah 30 ya. Mana ajarnya? Ininya ditangkepin di ajar. Oke, yang sudah silakan ditanam aja. Silakan membuat bahan presentasi untuk sekarang ya. Hasil kegiatannya. Tinggal solusinya. Ya. Permasalahannya yang hutan lindung ya Pak, Iya. tidak boleh ditanam. Ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Oke, halo. Silakan, siapa yang mau pertama presentasi? Silakan. Kelompok Badak Jawa dulu. Silakan, boleh. Nama saya Farsya, saya perwakilan dari kelompok 1 yaitu Badak Jawa atau Rhinoceros sundaicus. Dengan anggota kelompok yaitu Melita, Adam, Reno, dan Andi. Permasalahan yang kami amati dari video tersebut yaitu kondisi lahan BPD ASHL ke tahun itu 30% kritis dan hutan lindung tidak boleh digarap oleh masyarakat. Dan solusinya yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, dengan begitu hutan akan lebih terjaga dengan aman. Banjir dan longsor bisa berkurang dengan adanya program RHL itu. Kedepannya masyarakat juga berharap bisa terrealisasikan yaitu izin perhutanan sosial. Dengan adanya program ini, dengan penjelasan-penjelasan BPDAS dan kehutanan, mereka tidak akan merasakan takut lagi. Yang selanjutnya yaitu menuliskan tahapan-tahapan dalam proses penanaman bibit. Yang pertama, pemilihan jenis pohon yang tepat. Yang kedua, menentukan lokasi penanaman. Yang ketiga, tunggu tanah jika masih basah. Yang keempat, gali tanah dan diamkan. Yang kelima, mulai menanam. Yang keenam, memasukkan bibit pohon. Yang ketujuh, meluruskan pohon. Yang kedelapan, isi lubang dengan tanah. Yang kesembilan, memasang ajir. Sekian, ada yang ditanyakan? Gimana? Bertanya Pak, Silakan. jikalau mengapa ketinggian bibit harus lebih dari 30 sampai 50 cm? Oke, silakan. Jawab. Oke, silakan. Jadi alasan kenapa bibit harus
tingginya harus lebih dari 30 cm karena agar dapat bersaing dengan gulma atau yang ada di sekitarnya. Yang kedua, supaya kelihatan dan batang sudah kuat. Ya, cukup. Izin menambahkan Pak. Boleh, silakan. Jadi bibit yang sudah 30 cm itu yang sudah siap ditanam. Jadi karena batangnya sudah lurus dan cabangnya banyak, jadi sudah siap ditanam. Gimana? Ada tambahan Pak. Silakan. Pertanyaan, jikalau bibit sudah ketinggian 30 cm, kan jikalau pohon tumbuhnya lama, bagaimana cara mengatasi agar gulma-gulma tidak menghambat pertumbuhan? Dijawab dengan diadakannya penyiangan atau pendangiran. Oke. Cukup puas jawabannya ya? Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu ya. Buat kelompok Badak Jawa ya. Jelas ya kenapa harus 30-50 karena ini larinya ke daya tahan. Ya. Daya tahan dari tanah udah siap. Udah kuat ya. Terus beradaptasi juga udah bisa ya. Itu juga untuk bisa menandakan mana gulma, mana tanaman inti. Ya, gitu ya. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya mau siapa dulu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 atau buaya muara atau nama latinnya Crocodylus porosus. Saya akan menyampaikan permasalahan yang ada di video tadi. Untuk masalahnya, kurangnya vegetasi yang membuat lahan krisis sehingga terjadi penurunan fungsi hutan. Untuk menganalisis penyelesaiannya yaitu terdapat lahan krisis dengan ciri fisik, tandus, dan gersang, sehingga dilakukan rehabilitasi lahan untuk mengembalikan fungsinya kembali. Untuk kesimpulan seluruh bagian video tadi, jadi pada materi hari ini kita diingatkan bahwa kegiatan rehabilitasi atau rehabilitasi pada lahan krisis harus cepat ditangani agar bisa cepat kembali berfungsi sebagai mestinya. Oke, ada yang bertanya nggak? Buat kelompok buaya muara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Rhinoceros sandaicus. Izin bertanya, Silakan. bagaimana struktur pertumbuhan pohon? Izin jawab. Silakan. Struktur pertumbuhan pohon yang mulai dari cambah, terus tunas, terus nanti jadi bibit Pak. Yang bibit siap tanam, terus ditanam, terus jadi tiang, pancang, dan pohon. Dari mulai biji perkecambahan ya, dari biji jadi benih ya. Karena pada proses percambahan dari benih kita pindahkan ke bidaya semai ya. Jadilah bibit siap tanam dengan ketentuan tertentu ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, silakan. Dan Najwa. Untuk hasil diskusi kelompok kami yang pertama adalah dalam pertanyaan, tuliskan permasalahan apa saja yang dapat diamati dari video berikut pada lembar LKPD berikut, yaitu hutan lindung tidak boleh digarap oleh masyarakat dikarenakan hutan lindung memiliki sebuah ciri atau ciri khas di mana hutan tersebut harus dilindungi agar terjaga ekosistemnya, dan juga beberapa wilayah di lahan hutan lindung tersebut mengalami kritis. Pertanyaan kedua, menganalisis penyelesaian kegiatan penanaman berdasarkan media dan bahan ajar. Kemudian membuat media presentasi, sudah. Lalu menuangkan kesimpulan. Untuk kesimpulannya, pertanyaan nomor 2, mengadakan untuk pertanyaan kedua yaitu penyelesaian atau solusi, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hutan lindung dan berdiskusi tentang penyelesaian dari masalah hutan yang kritis. Nah, dari sana itu kita melakukan RHL dengan pola tanam agroforestry dengan menanam beberapa MPTS
atau multipurpose tree species. Untuk ketiga, kesimpulannya yaitu pentingnya pengetahuan kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana cara mengelola hutan lindung dengan baik sesuai dengan fungsinya. Cukup dari saya, mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Ingin bertanya, Silakan. apakah rehabilitasi hutan dan lahan ada manfaatnya? Jikalau ada, apa manfaat ekologi dan ekonominya? Mungkin untuk jawabannya dari saudara Fahmi, manfaat dari RHL itu banyak ya. Dari ekologinya contohnya seperti ekosistem alam di sekitar lahan tersebut menjadi lebih baik, terjaga, dan juga beberapa spesies-spesies yang hilang pun akan kembali. Lalu untuk ekonominya mungkin dari beberapa pohon MPTS akan siap panen. Silakan ngomong itu dulu. Silakan. Tanya, pada tahapan penanaman itu kan ada pilihan jenis pohon yang tepat. Tadi barusan kegiatan kita itu menanam pohon sengon. Mengapa di lahan ini kita memilih tanaman sengon? Mungkin untuk itu tanaman sengon mungkin cocok untuk kondisi tanah, kondisi iklim dan cuaca serta ketinggian di sini. Sekian, cukup. Ada yang mau tanyakan lagi? Kenapa lubang tanam harus 30 cm? Nah, kan kalau di tanah itu ada topsoil dan subsoil. Nah, untuk topsoil biasanya sekitar 5 atau 10 cm ya, Pak. Mungkin. Saya kurang tahu. Dan untuk topsoil kita disisir dulu atau dialihkan dulu. Lalu si subsoilnya itu kita biarkan terkena dengan matahari agar si oksigennya itu terangkat ke atas. Mengapa harus 30 cm? Agar si subsoilnya itu si unsur haranya itu terolah dengan baik atau si hama-hamanya bisa tersingkirkan. Mungkin cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup puas pertanyaannya? Oke, sangat menarik sekali diskusi hari ini. Tepuk tangan ya. Oke, alhamdulillah kegiatan demi kegiatan telah kita lalui dan alhamdulillah kalian udah mempunyai suatu produk dan kalian udah juga mengetahui pengetahuan akan rehabilitasi lahan kritis ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih ya. Pelajaran hari ini sangat bagus sekali, diskusi sangat menarik sekali ya, sangat ramai sekali. Terus sebelum penutup, sebelum doa, Bapak akan pengen tahu refleksi pelajaran hari ini ya. Masing-masing kelompok Bapak pengen tahu 2 kata. Dari kelompok ini dulu, apa pembelajaran hari ini? 2 kata. Bermanfaat. Terus? Kebersamaan. Bermanfaat dan kebersamaan. Tepuk tangan dulu ya. Terus dari kelompok ini apa? 2 kata pembelajaran hari ini? Mungkin mudah dipahami. Terus? Dan senang, Pak. Mudah dipahami, senang. Terus dari kelompok ini? Menarik, kompak. Menarik dan kompak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, tadi Bapak udah share ya pretestnya ya. Kalian udah kerjakan ya. Berapa soal? 5 soal ya. Alhamdulillah nilai terbaik itu untuk hari ini yaitu sama Fahmi ya. Tepuk tangan buat Fahmi ya. Terus juga untuk materi minggu depan ya, kita materi akan pembuatan bibit generatif ya. Nanti untuk materinya Bapak akan share linknya ke grup ya. Silakan kalian pelajari dulu. Jadi sebelum masuk pembelajaran kalian sudah punya bahan untuk kita belajar bersama, diskusi secara bersama. Ya. Alangkah baiknya untuk berdoa dulu, silakan untuk KM. Siap, gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa. Untuk berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imun.